Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sri Wahyuni. Di video kali ini saya akan menjelaskan strategi manajemen perusahaan yang berfokus pada masa depan. Dampak teknologi informasi dalam bisnis dapat dirasakan dalam hal globalisasi. Teknologi informasi telah memungkinkan bisnis untuk mencapai jangkauan yang lebih luas. Dalam dunia usaha, tiap perusahaan mengalami situasi persaingan global dan untuk memenangkan sebuah persaingan, sebuah perusahaan juga harus dapat menguasai teknologi informasi agar menjadi pemenang dalam kompetisi global. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut dunia usaha untuk mengoptimalkan fasilitas teknologi informasi dalam rangka untuk menang dalam persaingan global, meskipun itu diperlukan investasi yang cukup mahal. Berikut bagaimana pengaruh teknologi informasi dalam bisnis saat ini. Yang pertama, dampaknya pada biaya operasi. Perangkat lunak perusahaan dasar memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi fungsi back office seperti pencatatan, akuntansi, dan penggajian. Teknologi seluler memungkinkan kantor pusat dan perwakilan lapangan berinteraksi secara waktu nyata. Misalnya, lapangan perwakilan dapat menggunakan aplikasi seluler untuk mencatat pengeluaran harian mereka saat mereka mengeluarkannya dan menynkronkannya secara otomatis dengan perangkat lunak akuntansi di kantor. Jadi, jika menggunakan teknologi informasi, itu lebih singkat dan lebih mudah dibandingkan manual menggunakan manusia langsung. Maksudnya, secara langsung dilakukan secara manual. Yang kedua, mengamankan informasi sensitif. Perusahaan juga dapat menggunakan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang aman guna memelihara informasi perusahaan atau informasi konsumen yang sensitif. Banyak jenis teknologi atau program perangkat lunak yang mudah digunakan untuk memungkinkan pemilik perusahaan dengan latar belakang kecil dalam teknologi informasi untuk memanfaatkan alat dan fitur mereka sebaik mungkin. Yang ketiga, peningkatan proses komunikasi. Email, SMS, situs web, dan aplikasi kini bisa memfasilitasi peningkatan komunikasi dengan konsumen. Menggunakan beberapa jenis metode komunikasi teknologi informasi memungkinkan perusahaan memenuhi pasar ekonomi dengan pesan mereka. Teknologi juga meningkatkan komunikasi antar kantor. Misalnya, perangkat lunak internet sosial memberi karyawan portal terpusat untuk mengakses dan memperbarui dokumen dan kontrak internal serta menyampaikan data yang relevan ke departemen lain secara instan. Metode ini juga membantu perusahaan menjangkau konsumen melalui perangkat seluler di format waktu nyata. Yang keempat, peningkatan produktivitas karyawan. Program komputer dan perangkat lunak bisnis biasanya memungkinkan karyawan untuk memproses lebih banyak informasi secara lebih cepat dan akurat daripada metode manual. Bahkan, teknologi bisnis mendasar dapat berdampak besar pada kinerja karyawan. Misalnya, dengan menempatkan informasi penilaian kinerja karyawan dalam kerangka online, para manajer dapat dengan mudah membuat tujuan terukur bagi karyawan mereka untuk mencapai dan mempertahankan tujuan perusahaan. Pemilik bisnis atau pemilik perusahaan juga dapat untuk memperluas operasi menggunakan teknologi daripada karyawan jika teknologi akan memberikan hasil produksi yang lebih baik. Yang kelima, perluas basis pelanggan. Teknologi memungkinkan usaha menjangkau pasar ekonomi baru. Daripada hanya menjual barang atau jasa konsumen di pasar lokal, para pengusaha juga dapat menjangkau pasar regional, pasar nasional, dan pasar internasional. Situs web retail adalah cara paling umum bagi pengusaha untuk menjual produk di beberapa pasar ekonomi yang berbeda. Situs web mewakili opsi berbiaya rendah yang dapat diakses konsumen 24/7
saat perlu membeli barang atau jasa. Pemilik usaha kecil juga dapat menggunakan iklan internet untuk menjangkau pasar dan pelanggan baru melalui spanduk atau iklan web yang ditempatkan dengan pertimbangan khusus. Nah, yang ini sama dengan yang pertama tadi, yaitu meminimalisir di pembiayaan. Yang keenam, kolaborasi dan outsourcing. Outsourcing dapat membantu perusahaan menurunkan biaya dan fokus untuk menyelesaikan fungsi bisnis yang mereka lakukan dengan baik. Pemilik usaha kecil dapat mempertimbangkan untuk melakukan outsourcing beberapa operasi jika mereka tidak memiliki fasilitas yang tepat atau tenaga kerja yang tersedia. Teknologi outsourcing juga memungkinkan bisnis untuk melakukan outsourcing fungsi ke area yang paling murah, termasuk negara asing. Yang ketujuh, pengelolaan pekerjaan dengan lebih mudah dan hemat waktu. Selanjutnya, empowerment. Selanjutnya, strategi power menjadi empowerment. Empowerment atau pemberdayaan sebagai konsep dan penggunaannya dalam praktek manajemen sebenarnya telah berkembang cukup lama. Esensi dari empowerment itu sendiri sebenarnya membentuk suatu keinginan mental positif dalam praktek manajemen. Fokusnya sebagai pemberi semangat, bukan sebagai pengontrol, melainkan penyeimbang dalam pencapaian tujuan individu dan organisasi atau perusahaan. Pengertian empowerment sendiri menurut UDKK pada tahun 2001 mendefinisikan empowerment sebagai proses di mana pimpinan berusaha membantu bawahan untuk mendapatkan dan menggunakan power yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang mempengaruhi kondisi kerja dan keadaan diri bawahan. Ketika kondisi empowerment terbentuk, motivasi pada individu dengan sendirinya ikut berkembang. Motivasi itu sendiri tidak hanya dapat membangkitkan produktivitas, tapi juga mempengaruhi kemampuan dan menciptakan kondisi kerja yang kondusif. Power dan kontrol menurut UDKK 2001 sebenarnya digunakan dalam dua cara yang berbeda. Sebagai akibatnya, bentuk empowerment pun beda pula. Cara yang pertama adalah pemimpin membagi power dengan bawahannya. Bentuk empowerment ini adalah suatu bentuk relational construct atau konsep hubungan, yaitu perceived power dan kontrol terhadap bawahan atau subunit lain dalam organisasi. Empower dipandang sebagai suatu proses di mana dalam membagi kekuasaannya dengan bawahannya, seorang pemimpin hal mutlak atau kontrol atas organisasi ada pada pimpinan, sehingga penekanannya pada pendelegasian kekuasaan. Yang kedua, bentuk empowerment sebagai motivational construct atau konsep motivasi, di mana power dan kontrol digunakan sebagai sumber motivasi atau belief states atau kepercayaan diri bawahan, yaitu kepercayaan bawahan bahwa mereka dapat mengatasi situasi dan orang-orang dalam organisasi atau dalam perusahaan. Sebaliknya, mereka akan merasa frustasi jika mereka merasa tidak mempunyai power atau mereka percaya bahwa mereka tidak mampu untuk mengatasi tuntutan-tuntutan organisasi. UDKK menurut UDKK ada 4 langkah dalam melakukan proses empowerment. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya motivasi individu, self-efficacy, yaitu yang pertama, faktor-faktor desain pekerjaan, misalnya aturan yang tidak jelas, tujuan yang tidak realistis, kurangnya partisipasi, dan menurunnya pencapaian kerja. Yang kedua, faktor organisasi, misalnya faktor organisasi atau faktor perusahaan, misalnya kurangnya sistem informasi dan iklim birokrasi yang tidak menunjang. Yang ketiga, bentuk reward, misalnya hanya menekankan pada kegagalan, serta kurang mengkomunikasikan dan memberikan penghargaan kepada bawahan.
dan gaya kepemimpinan atasan, misalnya gaya kepemimpinan yang otoriter. Langkah yang kedua, menerapkan strategi manajemen dan teknis untuk mengurangi pengaruh negatif yang terdapat pada langkah pertama dengan cara menanamkan kebijakan pelayanan, memotivasi penguasaan kerja, menciptakan kebebasan untuk bertindak. Menanamkan kebijakan pelayanan. Pegawai seharusnya dipercayakan menangani situasi non-rutin agar karyawan memiliki gambaran menyeluruh terhadap organisasi atau terhadap perusahaan dan mengerti bahwa sebenarnya peran mereka mempengaruhi karyawan lain dan ikut serta mempengaruhi tercapainya tujuan suatu perusahaan. Yang kedua, memotivasi penguasaan kerja dengan cara melakukan coaching, pendidikan, pelatihan untuk menjamin tercapainya keberhasilan performansi kerja karyawan. Yang ketiga, menciptakan kebebasan untuk bertindak. Memperlakukan pegawai seolah-olah mereka yang memiliki pekerjaan, intinya bukan terletak pada bagaimana mengontrol perilaku bawahan, tetapi bagaimana menciptakan batasan akan kebebasan tersebut dan memfasilitasi kekuasaan performansi karyawan. Langkah yang ketiga, menyediakan informasi-informasi tentang efikasi kepada pegawai. Tahap ini bertujuan selain untuk memodifikasi perilaku pegawai juga untuk meningkatkan motivasi individu. Langkah yang ketiga, menyediakan informasi tentang efikasi kepada pegawai. Tahap ini bertujuan selain untuk memodifikasi perilaku pegawai juga untuk meningkatkan motivasi individu atau self-efficacy. Dalam tahap ini ada 4 pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, membangun kompetensi dengan membuat struktur pelatihan dan pembelajaran organisasi sehingga pegawai memperoleh keterampilan baru. Yang kedua, modeling, yaitu dengan menciptakan kondisi yang kondusif agar karyawan dapat mengobservasi karyawan lain yang melakukan pekerjaannya dengan sukses. Yang ketiga, pemberian semangat dan persuasi melalui verbal feedback dan teknik persuasi lainnya untuk memotivasi dan menguatkan keberhasilan kerja. Yang keempat, memberikan dukungan emosional bagi pegawai dan meminimalkan tingkat gangguan emosional seperti kecemasan, stres, dan ketakutan ketika melakukan kesalahan. Kesalahan hendaknya dilihat sebagai bagian dari proses belajar. Langkah yang keempat yaitu menciptakan mental can do dan memberdayakan pengalaman bagi pegawai. Ketika tahap 2 dan 3 berjalan sukses, bawahan akan meningkatkan usaha dalam pencapaian performansi kerja sesuai dengan teori ekspektasi. Bawahan akan mengerti dan melakukan usaha-usaha peningkatan kerja karena kondisi dan harapan yang diinginkan oleh bawahan dipenuhi oleh pimpinannya. WDKK melihat bahwa bawahan akan mempertahankan dan melakukan performansi kerja yang tinggi jika apa yang mereka inginkan sesuai dengan yang mereka dapatkan. Peran teknologi informasi dalam perusahaan. Yang pertama, memudahkan komunikasi. Perkembangan teknologi selalu menawarkan kemudahan dalam komunikasi seperti penggunaan aplikasi messenger atau email. Fungsi ini bisa dirasakan baik oleh karyawan perusahaan, pelanggan konsumen, bahkan pemasok atau distributor produk. Email dan aplikasi Messenger bisa menjadi sarana komunikasi yang lebih murah dibandingkan dengan telepon. Selain itu, komunikasi juga bisa berjalan lebih cepat, sehingga proses penyampaian informasi pun berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Yang kedua, sistem manajemen data. Teknologi informasi yang berkembang juga memudahkan dalam manajemen data. Arsip bisnis atau perusahaan yang selalu identik dengan dokumen-dokumen dalam bentuk kertas kini berubah menjadi data digital yang tersimpan dalam komputer perusahaan. Yang ketiga, memudahkan CRM, Customer Relationship Management, atau komunikasi antara bisnis dan pelanggan pun berjalan lebih lancar berkat perkembangan teknologi informasi ini. Kegiatan bisnis dan pelayanan pembeli pun bisa berjalan selama 24 jam karena aktivitas bisnis terus berjalan tanpa mengenal batas ruang dan waktu apabila diperlukan.
Teknologi informasi pun menciptakan beberapa bot atau layanan komunikasi otomatis yang bisa melayani pelanggan secara langsung dengan cepat. Selain itu, CRM juga bisa menyimpan data kronologis pelanggan seperti rekod kegiatan mereka. Yang keempat, sumber informasi bagi perusahaan. Teknologi menyediakan berbagai informasi yang berharga dan sayang dilewatkan bagi suatu perusahaan. Apabila sebuah bisnis atau perusahaan ingin maju, mereka harus aktif mencari segala informasi yang memajukan bisnisnya. Yang kelima, memudahkan manajemen sistem informasi. Terakhir adalah kemudahan dalam manajemen sistem informasi dalam suatu perusahaan. Data yang disimpan bisa digunakan secara efektif dengan menggunakan sistem informasi. Proses pengolahan informasi menjadi pengetahuan. Informasi adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Informasi merupakan sekumpulan dari data, dan data sendiri merupakan fakta-fakta mentah atau deskripsi-deskripsi dasar dari hal, event, aktivitas, dan transaksi yang ditangkap, direkam, disimpan, diklasifikasikan, tetapi tidak diorganisasikan untuk tujuan spesifik tertentu. Jadi data hanya sebuah fakta saja, tidak ada pelengkapnya. Data bertemu dengan data sehingga terjadilah suatu informasi. Dan sedangkan pengetahuan merupakan sekumpulan dari informasi yang terorganisir. Jadi beberapa informasi bertemu dengan informasi kemudian diproses akan menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan. Jadi pengetahuan yaitu informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.